warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heda Lensaria SPD, nomor peserta PPG 20.00772289, nomor induk mahasiswa PPG 22903535, Prodi Seni Budaya. Berikut ini adalah video praktek pembelajaran yang telah saya lakukan hari ini, Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022, dengan materi menyanyi secara unisono di SMP Negeri 34 Bengkulu Utara dalam rangka melaksanakan uji kinerja UKM PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di Universitas Negeri Manado. Berikut ini videonya. Selamat menyaksikan. Pelajaran kita hari ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mana kedua kelasnya? Saya. Ya. Ragil, silakan pimpin doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ahmad Anwar, Hadir, Bu. Angelita, Dea Anggara, Rahmadani, hadir Bu. Fazila Saputri, Hadir, Bu. Nadila Umdatul Habibah, Hadir, Bu. Salsabila Minarda, Hadir, Bu. Yoza Okta Pratama, Hadir, Bu. Mirna Wati, Supianto. Hadir, Bu. Baiklah, semuanya hadir ya. Nah, ada motivasi untuk kalian. Jadi, 1000 orang tua mampu bermimpi. 1 pemuda Indonesia mampu merubah dunia. Jadi, dari kalimat itu, semua orang bisa bermimpi, tapi hanya ada 1 yang sangat bersungguh-sungguh yang akan merubah dunia ini. Dengan cara apa? Dengan cara kalian belajar dengan sungguh. Baiklah, untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air kita Indonesia, kita menyanyikan terlebih dahulu lagu wajib nasional yang berjudul Hari Merdeka. Silakan berdiri. Hari merdeka,
lihat adalah macam-macam hiasan. Baiklah, minggu ini kita akan belajar tentang materi menyanyi unisono. Nah, sekarang tapi sebelum kita ke materi, kita pretest terlebih dahulu. Silakan keluarkan kertas lembar dan tulis soalnya. Kita pretest terlebih dahulu ya, Nak ya. Soal yang pertama, tulis Yoza. Jelaskan apa yang dimaksud dengan menyanyi unisono. 3. Seorang penyanyi terdengar fals. Apa yang harus dilakukan penyanyi tersebut? Silakan dijawab. Sudah kumpul. Kumpul lah. Baiklah, jadi ini adalah kompetensi dasar dan IPK dari pelajaran kita hari ini. Tolong dibaca terlebih dahulu. Salsa, baca apa kompetensi dasarnya? Memahami konsep dasar bernyanyi suara atau unisono secara berkelompok, mengidentifikasi konsep bernyanyi unisono secara berkelompok, mengidentifikasi teknik vokal dalam bernyanyi unisono secara berkelompok, menyanyikan lagu dengan satu suara atau unisono secara berkelompok. Tujuan dari pembelajaran kalian hari ini adalah kalian mampu memahami lagu unisono itu apa, terus nanti bisa menyanyikan salah satu lagu dari provinsi kita dari Bengkulu, yaitu lagu Ikan Pais. Nah, selanjutnya silakan simak terlebih dahulu video berikut ini. Ya, silakan juga ya.
dua video tadi, kira-kira apa pendapat kalian? Saya Bu. Ya, Nadila, apa pendapatnya? Menurut saya video 1 dan 2 dinyanyikan sama secara berkelompok. Ya, jadi video yang pertama dan yang kedua itu dinyanyikan secara berkelompok. Kira-kira apa lagi? Tentang ya, apa? Hesti. Video 1 hanya menggunakan satu suara, sedangkan video 2 menggunakan pemecahan suara. Ya, jadi kalau video yang pertama itu tadi hanya menggunakan satu suara, seperti kita paduan suara pada saat melaksanakan upacara hari Senin. Jadi kita bernyanyi dengan secara bersama-sama, tapi hanya menggunakan satu suara. Sedangkan video kedua tadi sudah ada pemecahan suara 1, suara 2, suara sekarang selanjutnya. Jadi apa itu pengertian unisono? Siapa yang bisa? Tolong dibaca dulu, Enda. Pengertian dari unisono. Pengertian unisono secara lengkap adalah teknik bernyanyi di mana satu suara atau satu nada dinyanyikan oleh banyak orang. Pengertian unisono dalam bernyanyi adalah memainkan nada dalam satu suara. Contohnya dalam paduan suara yang terdapat jenis suara tenor, sopran, alto, dan bass sama-sama. Ya, jadi bernyanyi secara unisono itu adalah secara bersama-sama tapi dengan satu suara. Itu ya. Selanjutnya ada tentang teknik vokal dalam bernyanyi. Coba baca dulu Yoza. Teknik vokal adalah cara untuk memproduksi suara yang baik dan efisien sehingga suara yang keluar terdengar jelas, indah, merdu dan nyaring. Ya, jadi kita dalam bernyanyi itu ada teknik vokalnya. Nah, di sini yang pertama itu adalah artikulasi. Apa itu artikulasi? Tolong dibaca Fazila. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, artikulasi dinyatakan sebagai lafal, mengucapkan kata dan perubahan rongga dan ruang dalam saluran suatu suara untuk menghasilkan bunyi bahasa. Artikulasi itu adalah kejelasan suara. Jadi harus sesuai, harus jelas. I, U, E, O. Jadi harus jelas. Yang biasanya itu tidak jelas itu kayak huruf C. C. Jadi jangan C, jangan C, tapi harus C. Cinta. Jangan kamu menurut orang barat cinta. Jadi itu intonasinya, artikulasinya itu salah ya. Yang benar apa? Cinta. Jadi harus benar. Itu adalah artikulasi. Selain artikulasi, ada intonasi. Apa itu intonasi, Anwar? Intonasi adalah tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat. Ya, kalau intonasi adalah tinggi rendahnya suatu nada yang harus kita jangkau. Jadi antara nada re mi fa sol si do si la sol fa mi re do. Jadi harus intonasinya sesuai ya. Selanjutnya ada sikap badan. Bagaimana sikap badan? Harus tegap. Tidak boleh membungkuk seperti ini kalau dalam bernyanyi, atau mencongkak seperti ini tidak boleh. Jadi harus sikap tegap. Nah, coba Supianto dibaca dulu bagaimana sikap badannya. Untuk kemudian baik pada saat bernyanyi ada cara berdiri atau duduk dalam posisi yang benar sehingga memberikan keleluasan pada posisi pernapasan dan tanpa mempengaruhi kualitas suara yang dihasilkan. Ya, jadi sikap badan kita ini mempengaruhi suara kita. Kalau kita nyanyinya seperti ini atau kita seperti ini akan mempengaruhi suara kita dalam bernyanyi. Makanya sikap badan kita itu harus benar ya. Selanjutnya pernapasan. Nah, di dalam pernapasan ini dibagi beberapa pernapasan. Yang pertama tolong baca Nadila. Pernapasan
mengembung, rongga perut membesar sehingga udara dari luar masuk memenuhi perut. Teknik pernapasan ini tidak tahan lama untuk menahan udara dan untuk mengeluarkan napas. Kurang mendapat kekuatan dari otot-otot. Jadi dalam pernapasan itu yang pertama tadi ada pernapasan perut. Tapi pernapasan perut ini tidak bagus untuk bernyanyi. Karena kenapa? Karena lebih pendek. Napasnya akan lebih pendek. Nah, yang kedua ada pernapasan dada. Coba Ragil, apa ini? Juga tidak bagus untuk bernyanyi kalau pernapasan dada. Ketiga ada pernapasan diafragma. Apa itu pernapasan diafragma? Salsa. Silakan baca. Pernapasan diafragma terletak pada sekat rongga dada dan rongga perut. Pernapasan diafragma merupakan teknik yang dapat dilakukan dengan cara udara yang ada di paru-paru dapat ditahan dengan tidak merasa lelah sehingga dapat dikeluarkan secara hemat dan teratur oleh diafragma dan otot-otot punggung bagian samping kiri dan kanan. Ya, jadi dari ketiga pernapasan ini tadi, yang paling bagus dan paling baik itu adalah pernapasan diafragma. Sekarang kita tonton terlebih dahulu bagaimana cara pernapasan diafragma itu. Ini ada video tutorialnya. Banyak yang bertanya, gimana sih Kak caranya kita nyanyi menggunakan suara perut? Sebetulnya yang dimaksud di sini bukan suara perut, melainkan gimana caranya kita nyanyi menggunakan diafragma. Diafragma adalah otot yang mengatur pernafasan kita. Letaknya ada di tulang rusuk yang paling bawah. Jadi dia memisahkan tubuh bagian atas dengan tubuh bagian bawah. Bentuknya seperti kubah seperti ini. Dan ketika kita menarik nafas, itu dia akan ke bawah. Dan ketika kita melepaskan nafas kita, dia akan kembali lagi ke atas. Oke, sekarang kita coba rasain diafragma kita ya. Kita letakkan tangan kita di sini. Terus kita coba. Nah, kita akan merasakan dia berkontraksi pada saat kita melakukan seperti itu. Lalu apa yang dimaksud dengan nyanyi dari diafragma? Intinya yang terpenting adalah kita nyanyi mengatur nafas sepenuhnya dari diafragma dan bukan dari leher dan juga bukan dari dada. Indikasinya adalah ketika kita menarik nafas, dada kita dan pundak kita tidak naik, melainkan hanya aktif di area perut bagian bawah saja. Misalnya, jika saya menggunakan nafas dada seperti ini, seperti itu, jadi itu tidak efektif dan pernapasannya juga datar. Sedangkan menggunakan pernapasan diafragma, kita bayangkan udaranya jatuh ke perut bagian bawah, sehingga area pundak dan dada kita tetap rileks. Jadi biarkan perut kita mengembang. Dan pada saat kita menghembuskan nafas, dia otomatis akan kempes atau karena diafragmanya bergerak ke atas sehingga semua organ di wilayah perut ini akan ke dalam. Sekarang yuk kita coba latihan diafragma kita dan kita rasain benar-benar nafas kita dari diafragma. Kita tarik nafas dari hidung, lalu kita bayangkan udaranya jatuh ke perut bagian bawah, benar-benar ke perut bagian bawah ya. Dan kalau perlu rasakan juga ke samping dan juga sedikit ke belakang. Oke, jadi kita tarik nafas seperti itu. Lalu kita buang seperti kita buang pakai sedotan. Oke, benar rasain tarik nafas. Oke, coba semuanya berdiri. Kita latihan pernapasan diafragma. Nah, coba tarik nafasnya. Nah, kalau masih ada baunya yang terangkat kayak berarti dia masih salah. Karena ketika kita tarik nafas, pernapasan diafragma itu tidak mengangkat bahu. Jadi dalam tetapi dia merongga di perut kita. Rasakan di perut. Nah, jadi kalau kalian masih, nah itu salah berarti pernapasannya masih salah. Coba dengan hitungan sampai 8 ya. Ibu hitung sampai 8, tarik nafas 8 hitungan, nanti ditahan. Jadi ibu hitung dulu sampai 8, terus ditahan sampai 4 hitungan, baru nanti dihembuskan menggunakan desisan. Jadi sebanyak 8 hitungan juga ya. Coba tarik dulu nafas 3
Jadi tarik napasnya 1 kali tarikan, bukan? Salah seperti itu ya. Jadi yang tariknya itu perlahan aja nariknya itu sebanyak 8 hitungan. Oke, ulangi ya. 3, 4. Ulang. 3, 4. Tarik napas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tahan. 2, 3,
kelompok masing-masing ya. Nih. Kalian berdiskusi menurut kelompoknya di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan diskusikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan nyanyi unisono. Terus jelaskan teknik vokal yang harus dikuasai oleh seorang penyanyi. Yang ketiga, seorang penyanyi terdengar fals, apa yang harus dilakukan oleh penyanyi tersebut. Silakan diskusikan. Oke, sudah selesai ya diskusinya. Jadi dari pertanyaan tadi, siapa yang bisa jawab? Kami Bu, Ya, silakan Helsi. kami dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Herda. Untuk nomor 1, apa yang dimaksud dengan menyanyi unisono? Berteknik bernyanyi di mana satu suara atau satu nada dinyanyikan oleh secara bersama-sama. Sedangkan nomor 2, jelaskan teknik vokal yang harus dikuasai oleh seorang penyanyi. Teknik vokal yang harus dikuasai oleh seorang penyanyi antara lain artikulasi, intonasi, sikap badan, pernapasan, dan frasering. Dan untuk nomor 3, seorang penyanyi terdengar fals. Apa yang harus dilakukan penyanyi tersebut? Nah, untuk nomor 3, jawabannya adalah harus banyak berlatih teknik vokal agar vokal lebih baik. Ya, beri tepuk tangan untuk Baiklah ya. Nah, sekarang silakan tiap kelompoknya menyajikan lagu Ikan Paisnya ya. Dari kelompok 1, silakan maju. Oke ya, silakan bernyanyi.
Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan.